Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu mitos paling besar di industri perminyakan. Anda tahu kan gambaran di film-film, nemu minyak langsung kaya raya? Nah, siap-siap kaget karena kenyataannya jauh dari itu. Yap, Anda nggak salah baca. Ini dia inti dari obrolan kita. Justru saat minyak ditemukan, itu adalah tanda dimulainya serangkaian tantangan yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan tentunya lebih mahal. Ini dia perbandingannya, ekspektasi versus realitas. Ekspektasinya yaitu tadi, nemu minyak langsung pesta. Tapi realitasnya buat para insinyur di lapangan, wah, pekerjaan yang sesungguhnya baru aja dimulai. Yuk kita lihat kenapa realitasnya jauh lebih kompleks. Oke, kita mulai dari mitos ini. Banyak banget loh sumur yang berhasil ditemukan tapi nggak pernah bisa berproduksi maksimal. Kenapa bisa begitu? Karena setelah euforia penemuan reda, disitulah rintangan teknis dan ekonomis yang sebenarnya muncul. Jadi intinya begini, masalahnya itu ada di beberapa area utama. Pertama, tekanan di bawah tanah. Kedua, kondisi sumurnya sendiri. Ketiga, kotoran apa aja yang ikut keluar bareng minyak. Dan yang paling penting, keempat, apakah semua usaha ini cuan? Nah, masalah besar yang pertama, anggap aja sumur minyak itu kayak kaleng soda. Pas pertama kali dibuka, kenceng kan semburannya, tapi lama-lama gasnya habis, jadi melempem. Kurang lebih itulah yang terjadi di dalam sumur minyak. Istilah kuncinya ini nih, tekanan reservoir. Anggap aja ini tenaga alami yang mendorong minyak dari dalam batuan buat naik ke atas. Tanpa tekanan ini, minyaknya bakal diam aja di bawah sana. Nah, di awal-awal, tekanan ini kuat banget. Prosesnya sebenarnya logis banget. Saat kita mulai sedot minyaknya keluar, tekanan di dalam reservoir itu pasti turun. Ibaratnya, ruang yang tadinya diisi minyak jadi kosong, jadi dorongannya makin lemah. Hasilnya, aliran minyaknya pun jadi makin pelan dari waktu ke waktu. Tapi para insinyur nggak tinggal diam dong. Mereka melawan penurunan tekanan ini. Caranya, mereka memompa kembali tekanan itu dengan menyuntikkan air atau gas ke dalam reservoir. Atau mereka pakai teknik yang lebih canggih lagi, namanya enhanced oil recovery. Ini pertarungan terus-menerus melawan hukum alam. Oke, masalah selanjutnya. Coba deh bayangin pipa sumur minyak itu kayak pembuluh darah kita. Apa jadinya kalau pembuluh darah itu tersumbat? Nah, itulah yang dihadapi para insinyur setiap hari. Karena minyak mentah itu jarang banget keluar sendirian dan bersih. Jadi yang keluar dari sumur itu bukan cuma minyak. Seringkali ada banyak banget air, ada pasir yang bisa merusak alat, ada kerak yang menyumbat, bahkan ada lilin yang bisa membeku dan jadi gumpalan. Belum lagi pipa yang bisa berkarat dari dalam. Salah satu dari masalah ini aja bisa bikin produksi berhenti total. Nah, sekarang kita pindah dari urusan teknis di perut bumi ke urusan yang sangat nyata di permukaan. Duit. Semua solusi canggih yang tadi kita bahas itu biayanya nggak main-main, mahal banget. Dan ini dia kenyataan pahitnya. Nggak peduli seberapa banyak sisa minyak di bawah sana, kalau ongkos buat ngeluarinnya lebih mahal dari harga jual minyaknya, ya sudah, sumurnya ditutup. Sesederhana itu. Produksi harus masuk akal secara bisnis. Angka ini mungkin bikin Anda kaget. Lebih dari 50%. Betul, seringkali lebih dari separuh total minyak di suatu reservoir itu terpaksa ditinggalin gitu aja. Kenapa? Karena udah nggak ekonomis lagi buat diambil. Nah, ini penjelasannya. Ada banyak sekali minyak yang kita tahu persis letaknya, tapi kita nggak bisa ambil karena biayanya nggak nutup. Inilah alasan kenapa teknologi canggih seperti IOR itu penting banget. Tujuannya yaitu mengubah minyak yang nggak ekonomis ini jadi ekonomis. Jadi, setelah melihat semua tantangannya, kita bisa simpulkan apa sih pekerjaan produksi minyak itu sebenarnya? Ini bukan soal satu momen penemuan yang heboh. Sama sekali bukan. Ini adalah soal manajemen jangka panjang yang super kompleks. Ini dia tujuan utamanya. Menjaga sumur tetap berproduksi secara aman, stabil, dan untung. Bukan cuma buat setahun, 2 tahun, tapi bisa sampai 20, 30, bahkan 40 tahun. Ini lari maraton, bukan lari sprint. Jadi ini rangkumannya ya. Di satu sisi ada tantangan fisika, tekanan yang terus turun, dan segala macam kotoran yang menyumbat. Di sisi lain, ada tantangan ekonomi yang harganya naik turun. Nah, menyeimbangkan kedua hal inilah inti dari pekerjaan seorang insinyur produksi. Oke, sebagai penutup saya mau lempar pertanyaan buat Anda. Setelah dengar semua ini, menurut Anda, bagian mana sih yang paling susah?
Apakah menemukan harta karunnya, mengebor untuk mengambilnya, atau menjaganya agar terus mengalir selama puluhan tahun? Coba deh pikirkan. Saya penasaran sama jawaban Anda.